وعلى آله وأصحابه وذريته خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, dapatlah kita berkumpul di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Masih lagi membicarakan tentang adab bajalan. Bagaimana akhlak kita waktu berjalan. Kata beliau, wa an tamshiya fil janibil aymani litaslama min khataril markubati. Di antara akhlak atau adab berjalan ialah bahwa engkau berjalan di jihad sebelah kanan supaya engkau selamat daripada bahaya kendaraan. Kalau kita di Indonesia ini, kita mengambil di sebelah kiri. Ini kan orang Arab. Biasanya kalau di luar negeri itu mengambil jalan itu sebelah kanan. Biasanya iyalah. Seterannya kan, seteran mobil itu kan beda lawan seteran mobil yang kita di Indonesia ini. Kalau kita kan sebelah kanan seterannya. Tapi kalau kita berjalan mobilnya mengambil jalan itu jihad sebelah kiri ya lah. Nah, kalau di dalam kitab ini kanan itu menurut di sana di luar negeri yalah. Di luar negeri sana lain. Kalau di sini anunya kita kan berjalan ke Banjar atau ke Hulu Sungai kan itu mengambil sebelah kiri jalannya anunya. Coba akan kanan melawan arus dirompak orang bener ya. Nah, jadi menurut keadaan yang berlaku di negara itu, misalnya di Arab atau di luar negeri itu sebelah kanan, namun kita di sini sebelah kiri. Nah, itu termasuk akhlak mulia. Nah, lawan juga kita mentaati peraturan pemerintah. Di dalam Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan taatilah ulil amri. Ulil amri itu orang yang mengatur perkara dunia, yaitu pemerintah. Pemerintah memberlakukan apabila kita berjalan itu mengambil sebelah kiri. Nah, kita ikuti aturan pemerintah itu termasuk menjalankan suruhan Al-Qur'an. Nah, kayak itu juga kita kan biasanya kalau di kota-kota di sini kan di depan, kalau di Banjarmasin itu ada banyak lampu merah. Lampu merah itu peraturan pemerintah juga supaya orang yang berkendaraan ini selamat, untuk memudahkan supaya kada saling bertabrakan. Biasanya kan di simpangan-simpangan ada lampu merah. Nah, kita bila taat
peraturan hukum negara itu termasuk menjalankan akhlak mulia. Nah, supaya kita selamat dan orang lain selamat. Nah, coba akan lampu merah itu diterobos, bisa terompak orang atau kita dirompak orang atau ditilang polisi. Nah, termasuk juga akhlak kita di jalan apabila kendaraan itu untuk keselamatan pakai helm itu pahala juga pakai helm niatnya supaya selamat di jalan pahala pakai helm itu. Nah, tapi biasanya kita pakai helm itu bila perjalanan jauh lah. Kalau parak-parak di sini ya kayaknya kan pakai helm, padahal tidak menutup kemungkinan di parak-parak sini juga bisa terabah kan kepala, karena bisa. Nah, kenapa helm itu ada anaknya di kepala aja, ada di awak ya? Biasanya kalau orang kepala itu belum pecah ada harapan hidup. Ya kalau kepala tuh pecah ya sudah. Makanya kita aturan pemerintah pakai helm. Nah, kalau kita di kota-kota besar helm tuh kan bila kata di talinya itu di sariki polisi juan ada kelona anunya tah di naranya di kancingnya kan naranya tah amunnya pembukaan kayak itu aja sariki polisi. Dan kita juga taat kepada aturan pemerintah, misalnya pakai helm, pakai kaca spion, kemudian berhenti di lampu merah. Kita menghargai tugas polisi lalu lintas. Nah, polisi lalu lintas itu luar biasa. Itu masuk ke pahala juga. Untuk memudahkan orang berjalan, untuk memudahkan orang lalu lintas. Kadang-kadang kita salut jual lawan orangnya kada polisi kada juga. Pihak keamanan kada juga, cuma relawan hakun aja misalnya di Simpang 4-nya maaturakan itu nah sana aja ikam terus ada itu di Banjar banyak nangkai itu. Nah itu relawan, nah supaya orang memudahkan berjalan. Bisa dengan sebab itu orang masuk surga. Di dalam hadis disebutkan, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seorang laki-laki dia konyok-konyok di surga. Ini Rasulullah melihat orang ada di surga konyok-konyok, artinya orangnya sudah masuk surga gara-gara sebatang pohon yang dia pernah memotong pohon itu waktu di dunia, yang mana pohon itu tumbang di jalan kemudian mengganggu orang Islam lalu lalang. Misalnya pohon besar tumbang di jalan, orang ngalih lalu dia potong-potong kemudian disingkir niatnya kan supaya orang nyaman lalu lalang. Nah gara-gara itu ya Rasulullah aku melihat laki-laki itu konyok-konyok, artinya bolak-balik di dalam surga, berjalan di dalam surga. Sama aja kan niatnya memudahkan orang berjalan lalu lalang orang Islam, sama aja bukan polisi tah. Atau relawan lain polisi lain relawan, nah misalnya maaturakan lalu lintas. Nah gara-gara itu bisa menyebabkan dia masuk surga kalau niatnya supaya orang Islam nyaman lalu lalang. Wa anta jatanibal mawadhi'al musliqata likai la tazlaqa. Adab berjalan lagi bahwa engkau menjauhi tempat-tempat yang licin supaya engkau tidak tergelincir. Misalnya ada dua jalan, ada jalan pintas cuma licin, ada jalan tajauh sedikit tapi nyaman. Kita disuruh memilih nang terjauh gitu tapi nyaman. Ya intinya supaya kita selamat. Awil lati fiha ahjarun au aqzarun likai la ta'sara. Atau jasidin di jalan itu ada bebatuan-bebatuan yang tajam atau kotoran-kotoran supaya
tidak tergelincir engkau, atau supaya pakaian engkau tidak kerigat. Kalau ada jalan yang terbaik, lebih baik kita mengambil jalan yang terbaik itu. Ada aja jalan pintas cuman padang pucirin misalnya, kita lalu di situ baju kita rigat, kan misalnya mantas toh, hendak tolak saruan, kan ada lewat sini, ada lewat, amunya di sini padang licak, kita memilih jalan nang aspal aja. Itu adabnya tuh, akhlaknya tuh. Nah, gila, untuk keselamatan kita, untuk supaya baju kita kada terperancing rigat atau karena percikan licak, atau kita kada tergelincir atau tadingsir. Adab itu kada aku jangan memilih nang pintas saja biar aja licak ya. Nah, Tuhan sudah menyediakan jalan yang terbagus. Kenapa kita mengambil jalan yang berigat walaupun pintas, cuman bahayanya lebih narigat atau terdingsir. Nah, Tuhan memilihkan ini nang baik, ini nang kada baik. Kenapa kita memilih nang kada baik? Wa alla tamsya fit tariqid dhaiqil wasi, janganlah engkau berjalan di jalan yang sempit, yang rigat pulang. Misalnya bersusup di rumah orang, mantas, padahal ada aja jalan lain. Nah itu kada termasuk adab tak? Apalagi misalnya baju tak kait-kait paku, gadang-gadang lawak misalnya, diranjah juga bisa merigat. Adabnya jangan disiden, cari jalan yang lain aja. Wa in kana aqraba ila maqsudika, sekalipun jalan yang sempit nang rigat itu lebih menghampirkan kepada tujuan engkau, walaupun cepat sampai, tapi jalannya rigat, kita disuruh juga memilih jalan nang tak baik walaupun tak jauh sedikit. Li'annaka rubbama tajidu fihi rawahya karahatan, karena sesungguhnya engkau terkadang memperdapati pada jalan yang sempit, yang rigat itu akan bau yang tidak sedap. Mahantas di rumah orang, kucirin orang banyak, ternyata cium bau kucirin atau pembuangan sampah orang. Nah, ini gawian kita hari-hari jangan ini nang ulun baca akan inilah rendah aja pelajarannya nih, kitabnya gini halus aja. Nah, memang kita gawi hari-hari. Nah, terkadang Yesidin, apabila engkau menjalani jalan yang sempit, yang rigat itu, terkadang engkau memperdapati bau yang tidak sedap. Ya padang kucirin deh, atau padang licak. Au tara manazira kabihatan, atau engkau melihat kepada pemandangan nang kada bagus pemandangannya, pemandangan nang kada patut. Waqad yakunu fihi zihamun yuakhiruka anil wusul ila ghardika bisur'ah. Terkadang pada jalan itu ada tempat yang sempit yang membuat engkau lambat sampai kepada tujuan. Dikira cepat nih sampainya, sekalinya harus tak kait paku atau tak berusuk di licak harau. Tadahulu orang nang jalan nyaman sampai seorang maka sibuk memberesi batis, mencabut batis dari licak. Dikira tadi cepat sampai nih jalan pintas, sekalinya terjebak. Nah, supaya kadang mengambil risiko, baik ambil jalan yang baik aja walaupun tak jauh sedikit. Wala tamsya aidan fi tariqin muzdahimin. Dan janganlah engkau berjalan pula pada jalan yang sempit. Fa in kana la budda minhu. Fatahaffaz ala ma indaka minal kutubi awid darahimi hatta la tariqa. Amun terpaksa juga sejasidin lewat jalan situ, berjaga-jaga berhati-hati jangan sampai barang-barang atau pakaian engkau itu rigat atau tersia-sia. Amun
amun kada boleh kada juga atau misalnya jalan yang baik, cuman di situ orang demo misalnya atau dijaga perampok misalnya, eta paksa aja jalan pintas, tapi berhati-hati juga, berhati-hati berjalannya begamat ya kita. Wahtaris minal musadamah, dan waspadalah daripada balalajuan berjalan nawan kawan balalajuan bawa kobutan. Waspada, jangan balalajuan ya sidin, santai aja. Wahzar antam syawadi an yadaika bi khasrika, waspadalah artinya jangan sampai digawi bahwa engkau berjalan meletakkan akan kedua tangan engkau di pinggang engkau. Bekacak pinggang baik, jangan bekacak pinggang sambil berjalan bekacak pinggang. Fa inna zalika fi'lul mutakabbirin, karena orang yang bekacak pinggang berjalan itu gawian orang nang takabur, gawian orang sombong. Ada lebih yang melihat orang berjalan bekacak pinggang. Ada di TV bubuhan model, bubuhan peragawati memadahkan baju, mau aja berjalan sambil bekacak pinggang. Itu aja fi'lul mutakabbirin, gawian orang nang sombong. Atau misalnya bos memerintahkan anak buah, ayo gawe ini aja sambil bekacak pinggang. Nah, itu bekacak pinggang itu perbuatan orang sombong. Wa fi'lu iblis, gawian iblis juga bekacak pinggang itu. Wa fi'lul yahud fi salatihim, gawian orang Yahudi di dalam sembahyangnya. Orang Yahudi itu sembahyangnya bekacak pinggang. Non kita kan, nah kayak itu kalau tangan, ini bekacak pinggang nah. Sombong. Gawian Yahudi bekacak pinggang itu. Lain misalnya orang bekacak pinggang tuh sakit pinggang aja, aduh sakitnya aja. Nah ada joklogan bekacak pinggang, jadi bekacak pinggangnya kayak itu, kada kayak ini, nya kayak ini biasanya. Orang sakit pinggang tuh kayak itu. Nah. Abil hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Rasulullah melarang orang sembahyang hal keadaan bekacak pinggang. Mun kita kan sembahyang ya kayak ini kalau, tapi kalau misalnya ada orang bekacak pinggang itu disariki Nabi Muhammad, dilarang Nabi Muhammad. Bekacak pinggang sembahyang. Nang kada waktu kada sembahyang aja kada boleh bekacak pinggang di hadapan orang, apalagi waktu sembahyang. Wa khassas salata li anna al-ikhtisar fiha aqbahu min ghairiha. Rasulullah mengkhususkan, mengatakan di dalam sembahyang bekacak pinggang karena bahwasanya bekacak pinggang dalam sembahyang itu lebih jahat daripada selain sembahyang. Nah, itu lebih parah lagi bekacak pinggang, menghadapi Tuhan bekacak pinggang. Wa iyyaka an ta'kula aw tughni asnal masyi. Jangan sampai jasidin waktu berjalan itu sambil makan kacang sambil berjalan. Kada ada pulang kan kita makan itu sambil duduk. Ini sambil makan sambil berjalan merokok kada termasuk kira-kira lah di kada kalau merokok lah. Nah, merokok. Tapi tahu pulang. Nah, ada tahu tentang merokok. Nah, ini makan. Misalnya sambil makan sambil berjalan itu kada beradab. Nah, berjalannya kada beradab, makannya kada beradab. Kamu berjalan aja, jangan sambil makan, atau makan aja jangan sambil berjalan. Nah, kecuali ini berjalan kaki lah, kecuali di dalam mobil atau di dalam pesawat berjalan melalui pesawat. Lalu misalnya ada orang menyorongi makanan minuman, ayo nih sambil berjalan kaki, sambil mau makan. Misalnya sambil makan pintol nah berjalan misalnya makan pintol sambil berjalan ke masjid, itu kurang adab. Ada haram kada, cuman kurang adab, kan kita belajar adab pula, adab berjalan. Au tughniya asnal masyi, atau sambil nyanyi waktu berjalan sambil nyanyi. Biasanya anak muda mah sambil nyanyi misalnya sambil berjalan, apakah lagu-lagu apakah lagu dangdut kah? Sambil nyanyi kesukaan malah kira-kira. Karena imbah ketemu pacar misalnya sambil nyanyi misalnya sukaan sambil berjalan. Nah itu kada beradab berjalannya tuh.
Au tarfa'as sautaka, atau engkau mengangkat akan suara engkau. Misalnya berjalan sambil berpandai cuma nyaring pandainya, ada adab juga. Atau spirabi pemika, atau sambil bersiul dengan mulut engkau, ada adab juga. Misalnya sambil bersiul. Soalnya tahu ya kalau bersiul biar enggak bisa. Kalau bisa bersiul. Bersiul juga yang ngarannya. Biasanya orang-orang bersiul sambil berjalan itu ada adab. Bersiul. Jangankan sambil berjalan, sambil begana aja bersiul itu ada adab sudah, apalagi sambil berjalan. Apakah lagi menyiuli beban cewek misalnya, shit ya, godain kita dong ya misalnya. Bersiul sambil berjalan itu ada adab. Ujar juga kala bila bersiul ni mana aja, mana anu hutang gajar ujar juga kada tahu lah jorong bari mengundang hutang aja. Au taqifafil tariqi limujaradatil fudul, kada beadab jua bagana di jalan atau di pinggir jalan karena menganggur. Saya nganggur kada ada gawian lalu nongkrong di pinggir jalan atau di jalan. Baik bagaimana di rumah aja, baik goreng aja. Wan nazar ila ma la yanika, atau memandang kepada sesuatu yang tidak memberi faedah akan engkau. Au tu'zi ahadan minal marin, atau engkau menyakiti atau mengganggu orang-orang yang lalu lalang di jalan, kada badap juga. Mengganggu orang lalu lalang di jalan. Faqullu zalika mukhalifun lil adabil masyi, seluruh yang demikian disebutkan tadi menyalahi daripada adab berjalan. Wa idza qabalta sadiqaka fala tamzah ma'ahu wa la tastawfiqahu illa li hajatin. Apabila engkau bertemu dengan teman engkau di jalan, maka janganlah engkau stop dia kecuali karena ada hajat. Maksudnya orang makan kendaraan kalau dihadangnya stopnya wajar. Orang kada tahu-tahu, kada ada perlu apa-apa loh di stop. Kada ada kecuali ada perlu. Wa idza sadabta sa'idan fasaidu, apabila engkau tetamu di jalan akan orang yang lemah, maka tolong akan dia. Siapa orang yang lemah nih, banyak kayak contohnya. Misalnya kai sidin kada tapi kawal lagi berjalan sidin. Kalau kita bantu sidin, kita tuntun sidin menyeberang jalan. Jangan binian bujang aja ngeraba di kendaraan lalu cepat menolong misalnya. Sudah ini misalnya ada menolongi. Bolehlah jangan menolong ibu binian bujang jar. Boleh ya kalau terpaksa, tapi niatnya menolongilah. Niatnya misalnya menjapai misalnya. Itu kada boleh. Amnya kada tolongi celaka. Tapi kalau misalnya ada nang binian suruh acil aja tuh, katakan tuh ada anak orang misalnya, anak orang bujang binian, ada orang mengkadir lagi terpaksa misalnya seorang, tapi niatnya menolongi lah, kadang mengambil kesempatan lah. Audallan farshidhu, atau tetamu orang-orang tersesat maka tunjuki akan dia jalan. Misalnya orang ada tersesat, padahkan jalan. Au a'ma fa'arifhu at-tariqa, atau misalnya ada orang buta berjalan, atau hendak menyeberang jalan, maka subarangakan. Au qudhu ila maksudi, atau pimpin atau bimbing akan dia kepada maksudnya. Itu. Wa fil hadisi man qada a'ma 40 khatwatan wajabat lahul jannah. Ujar Rasulullah dalam hadis, siapa yang menuntun orang yang buta di jalan. Artinya orang yang buta nih hendak berjalan, lalu kita tuntuninya sampai 40 langkah, wajabat lahul jannah. Ada harapan masuk surga, wajib baginya masuk surga, tapi sembahyang yukang orangnya lah.
Ada gampangan menuntun orang berjalan. Ada orang buta hendak menyeberang ada kawa rumah mobil gitu. Lalu kita tuntun inya supaya inya sampai ke tujuan 40 langkah banglah. 40 langkah kita menuntun itu ada harapan kita masuk surga. Sembayang yo banglah kita. Masuk surga 40 langkah bang. Wa iza aradta an tu'baral janibal akhar fala tastajil. Apabila engkau hendak menyeberang jalan, maka jangan bersegera. Wanzur awalan yaminan wa shimalan taslam min khatar. Tapi lihati dulu kanan kiri supaya selamat daripada bahaya. Saya kita hendak menyeberang, lihati dulu kanan kiri adakah orang lalang, jangan langsung menerobos. Ini dilompat kurang atau kita melompat kurang. Jadi kita hendak menyeberang itu jangan terlalu cepat, lihati dulu kanan kiri. Misalnya orang nang berkendaraan itu ada lampu settingnya kah? Itu dimainakan itu. Mun kita hendak berbelok, kada pakai ini itu, kena orang nangin di belakang itu bisa meranjah kita atau kita digipak orang. Ingatkan itu supaya orang selamat, kita selamat. Lampu napangannya lampu setting namanya dah. La yajuzu laka an taqdiya hajatak fi qari'ati tariq. Kada boleh bagi engkau bahwa engkau bahira bakamih di tengah jalan. Bahira bakamih di tengah jalan kada boleh. Karena itu mengganggu. Ulun pernah bagana di tengah-tengah nang orang nang kurang adabnya suku Butun. Pintalah suku Butun. Orang-orang Sulawesi itu ada namanya suku Butun. Ada suku Bugis, ada suku Butun. Suku Butun pendatang di daerah Kalimantan Timur itu ulun bagian di situ. Bubuhannya itu bakami di pinggir jalan bakami. Tempat kami kan jauh bang di perkampungan Butun kami begana sebentuk. Sembahyang Jumat kan ada buhannya orangnya Islam. Bila hari raya yang ini mabuk-mabukan nih di muka rumah sambil minum bir kayak biasanya itu anjing berkeliaran orang Islam. Bila inya hendak kami di mana aja. Bila inya hendak kami itu kadang-kadang di WC. Ada di muka tempat kami diam ada pohon nior di kamihinya pohon nior itu. Maka ranjak bebu anjing pohon nior itu artinya bakami di tengah jalan. Kurang adab. Kita kan belajar adab kada boleh bakami di jalan atau apakah lagi bahira di jalan. Karena itu mengganggu. Jangankan di jalan bakami di lubang misalnya ada lubang di tanah ada lubang dilarang juga. Lubang ada semut macam-macam aja semut nih kada ada guntur napa nih ada panas saja kenapa jadi hujan panas sebelum hujannya sian lubang ada jin kah kami izin kan kita badap jolon wan makhluk nang lain atau misalnya pohon kita badap jon pohon jangan dikamihi pohon lombok dikamihi misalnya dilarang juga kami bahira di bawah pohon nang berbuah. Jangan kami bahira di tengah jalan. Kama yaquluhu man laisa indahu adana adabin. Sebagaimana memperbuat akan dia orang nang tidak ada baginya serendah-rendah adab aja kada ada. Apakah lagi setinggi-tinggi adab orang nang kami di jalan atau bahira di jalan. Wala yura'i sihatal umumiyah. Orang itu jisidin kada memelihara kesehatan orang umum. Minta maaf lah nang kada pang menyinggung lah menyampaikan aja. Kan kita nih ada nang bisa berokok, ada nang bisa kada berokok dan rokok ini pun hilaf para ulama ada yang membolehkan ada yang kada membolehkan artinya merokok tuh boleh aja tapi ada rinciannya
Asal merokok jangan di tempat umum. Itu kan mengganggu kesehatan orang, karena aja bahayanya lah asap rokok itu orang yang mencium itu lebih bahaya daripada yang ngisap. Kita misalnya bisa berokok, kawan dihiga berokok, minta maaf lah, kawan ini ngisapnya, nang kita yang mencium ini lebih bahaya. Merokok boleh aja, nya beda pendapat para alam, ada muliakan, ada nang kada. Cuman berokok itu kira-kira sesorangan aja. Jangan di tempat umum, apalagi lagi di situ ada anakan halus. Karena mengganggu kesehatan orang asapnya itu. Merokok marah, asal jangan basap, kawalah. Merokok jangan basap. Biasanya basap, Bang. Waqad waradan nahyu an zalika, sungguh ada larangan daripada bahira di jalan, bakami di jalan. Wa fil hadis disebutkan dalam hadis, man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Siapa yang mengganggu orang Islam di jalan orang Islam, niscaya pasti mendapatkan laknat orang Islam. Mengganggu orang Islam ini macam-macam, bahira di jalan, bakamih di jalan, demo di jalan, menyebabkan orang macet lalu lintas. Kenapa lagi? Nya ada kalau di kota-kota tuh ada, kalau trotoar narnya di pinggir jalan tuh. Trotoar tuh hak siapa ya? Hak pejalan umum kalau. Kayak misalnya aspal ya, aspal. Kemudian di higanya ada trotoar samping kanan, samping kiri. Itu biasanya pemerintah menyediakan untuk orang pejalan kaki. Cuman kebanyakan trotoar ini digunakan orang yang di pinggir jalan itu untuk berjualan apa-apakah. Lalu tertutup trotoar nih. Sehingga orang yang pejalan kaki ini mau kada mau, berjalan melewati aspal, lalu pina diranjah orang. Sebenarnya itu mengambil hak orang pejalan kaki. Kalau di dalam undang-undang negara kita itu ada dendanya berapakah? Berapa juta kah? Bila ada tuh undang-undangnya di negara kita ini. Bila kada masih didenda berapa atau kurungan berapa? 18 bulan penjara. Trotoar. Biasanya trotoar nih banyak digunakan orang untuk berjualan. Padahal di situ orang hak pejalan kaki. Amunnya pejalan kaki itu biasanya karena di situ banyak berjualan, lalu inya lewat jalan aspal, kalau pindah keselamatannya terancam, diranjah orang. Amun kita misalnya berjualan juga, lihati juga posisi kita berjualan di mana, apa pacangan mengganggu orang berjalan kaki, itu bahaya, bisa berdosa. Ujar Rasulullah, bersiapa yang mengganggu orang Islam di jalan orang Islam, orang situ lalu lang diganggu, entah itu bakami atau bahera atau bedimo atau mengandaki paku atau misalnya melubangi supaya orang tercabur ke dalam lubang, itu dapat laknat orang. Laknat itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana polisi guring yang ada di wadah-wadah kita gini, polisi guring. Polisi guring kayak itu namanya ada samin tinggi nih itu. Pian orang merasa terganggu. Bimolah ini siapa, pemerintah kah atau orang jalan nggak? Niatnya bagus bang supaya orang kada terlalu laju aja berjalan aja. Cuman orang nang berjalan gini. Kira-kira ayah pakai nang polisi guring, cuman jangan terlalu tinggi benar rendah-rendah aja. Amun kita kan orang kampung tahu aja, di situ ada polisi guring, jadi kita santai-santai aja lewat situ. Orang nang kada tahu cuk ya. Orang nang kada tahu hanya sekali lalu situ, kesiannya tergangguinya. Apalagi membawa orang betianan misalnya, anak beranak misalnya tuh. Kasihan mininya.
Wa fi zalika idza'un syadidun lil marin, dan pada yang demikian itu ialah gangguan yang sangat bersangatan bagi orang yang lalu lalang. Wa bil aksi, sebaliknya jasidin yustahabu minka antumital azan anit tariq. Sebaliknya disunahkan juga bagi engkau bahwa engkau membuangi duri di jalan, walaupun sebiji sebuting duri, walaupun sebuting pako. Tapi ada pulanglah orang, minta maaf lah di sini kan tidak boleh nang tukang tambal ini, tukang tambal nang ulun melihat di TV bang lah. Biasanya hari-hari lebaran kan orang banyak mudik. Inya ada tambal ban di pinggir jalan. Kada semata-mata inya menyediakan tambal ban, kada. Nah jadi hamburnya dulu pako di jalan berapa pal misalnya. Artinya bila orang pacaban nggak ada aku. Nah itu ada gitu. Hanya seorang mula penyakit, seorang mau obati. Ngitungannya kada bawa pahala lagi. Mana belakan ban orang supaya orang sakarinya ketahuan polisi. Tukang tambal ban gini sebelum inya tuh ditaburnya dulu berapa kilometer atau paku banyak di jalan. Lalu polisi ini menyediakan mobil kayak mobil setom tuh cuma diandakinya masih berani di bawahnya. Wah, disusulnya jalan mulai sana saya sampai ke sana jalan. Sakanya polihi berkilo-kilo anunya apa namanya pakunya berkilo-kilo polihan. Nah, coba istilah ngarannya menjebaki paku, mengambil keuntungan, mengambil kesempatan, menari-nari di atas penderitaan orang lain buatnya. Nah, supaya aja tuh kada halal kalau kira-kira lah duitnya tuh bila menembalakan orang. Nah, ini seorang malah penyakit, ini seorang mau obati. Jadi bila ada duri sekalipun paku atau misalnya ada lobak-lobak di jalan itu kita tabali walaupun dengan tanah itu luar biasa nih itu sunnah Rasulullah SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'batan fa'adulha qawla la ilaha illallah wa adna imatatul azza anit tariq. Ujar Rasulullah, iman itu ada 70 cabangnya, kurang lebih 70 cabangnya. Seabdal iman itu ialah perkataan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Nya 70 cabang keimanan itu. Ya kita la ilaha illallah, la itu kan kita artinya orang beriman. Kemudian wa adnaha nang paling rendah keimanan itu tingkatannya imatatul azza anit tariq, membuangi duri di jalan. Misalnya ada orang misalnya kita lihatinya membuangi duri di jalan, durinya sedikit aja. Kita saksikan orang itu masih ada keimanan di dalam hatinya. Masih ada cabang keimanan di dalam hatinya. Nah, kalau ada iman, ada harapan masuk surga. Nah, membuangi duri di jalan. Wa qala aidan ujar Rasulullah, taulang pulang hadis tadi. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu bil jannah fi syajaratin ay bisababi syajaratin qata'aha an zahri tariq kana tu'zil muslimin. Ujar Rasul, aku melihat ada seorang laki-laki. Rasulullah ini dilihatkan Allah Ta'ala surga, dilihatkan Rasulullah Allah Ta'ala neraka. Sini ada seorang laki-laki, tadi disebutkan ngarannya konyok-konyok di surga, bolak-balik di surga, mondar-mandir di dalam surga. Gara-gara apa? Bisa jadi dengan sebab ada satu pohon, qata'aha yang ia potong pohon itu, yang sebelumnya ini tumbang lah, rabah di jalan. Kira-kira angin tutus kah, rabah di jalan, dia potong-potong, dia singkirkan daripada jalan itu, yang mana pohon itu sebelumnya itu mengganggu orang Islam lalu lalang. Nah, mengganggu apakah lagi? Misalnya maaspalakan, luar biasa itu maaspalakan. Memotong, menyingkirkan, yang mengganggu aja itu ada, sudah harapan masuk surga. Sedikit lagi nah. Wa idza aradna an tadkhula baitaka faqad rijlakal yumna. Nah kita kan mulai awal nang ada berjalan kan kita turun daripada rumah, melangkahkan kaki apa? Turun daripada rumah, ingatlah. Kaki apa ya nang kita langkahkan ya?
kiri ialah. Nah, lalu kita berjalan. Nah, adab-adab berjalan sudah kita bicarakan. Lalu ini apabila engkau masuk ke rumah, faqadim rijlakal yumna. Masuk ke rumah, dahulukan kaki kanan. Nah, bila keluar rumah kan kaki kiri lah. Bila masuk rumah kaki kanan. Nah, ada bang doanya nah. Hafal jaga. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillah walajna, bismillah kharajna, wa 'ala Allah rabbina tawakkalna. Panjang lah. Lawan hanya juga mendengar juga doa yang ini. Yang penting dulu masuk ke rumah kira-kira kepelataran lah, kaki kanan. Summa sallim ala ahlika, kemudian ucapkan salam kepada keluarga engkau. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Wabil hadis disebutkan dalam hadis, iza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Apabila engkau masuk ke rumah, ucapkan salamlah kepada keluarga engkau, niscaya engkau dapat berkat dan keluarga engkau dapat berkat. Nah, jadi sama-sama dapat berkat. Makanya Allah tadi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam lampian. Sebenarnya kadang masuk rumah aja, tetamu aja ya, tetamu di mana kah? Ucapkan salam. Wa idza lam tajid bihi ahadan faqul assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amun nyapang di rumah itu kan ada orangnya. Ucapkan salam juga, cuma salamnya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kayak kita di dalam tahiyat. Ada kalau di dalam kita tahiyat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu bila kan ada orang di rumah, mengucapkan salam juga, cuma salamnya nang kayak itu. Tapi kalau ada orang di rumah, assalamualaikum. Amnya kadida orangnya di rumah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami, misalnya aku, misalnya, dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba yang Allah yang soleh ini maksudnya para malaikat. Mungkin di rumah itu ada para malaikat. Kita mengucapkan salam kepada para malaikat. Malaikat itu kan hamba Allah Ta'ala yang soleh, nggak ada pernah berdosa. Jadi bila kita masuk rumah ada orangnya assalamualaikum. Bila kita masuk rumah kan ada orangnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah barakatan thayyibah. Apabila engkau masuk rumah, maka ucapkan salam kepada diri kamu karena penghormatan daripada sisi Allah. Nah, misalnya masuk rumah nang kadida orangnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atasku. Nah, itu kan penghormatan bagi diri kita sendiri. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba Allah Ta'ala yang saleh, itu para malaikat yang di rumah itu. Mudah engkau mengamalkan. Dan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala keaiban kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita seberatan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah ala tilka niyah wa likulli niyatin salihah tawassulan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.